Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada ungkapan bijak, kejujuran itu pahit, buahnya manis. Hari ini Indonesia butuh orang jujur, bukan hanya orang pintar. Hari ini bangsa kita Indonesia butuh orang beradab, beretika, berakhlak, bukan hanya orang berilmu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu dekat dengan kebaikan. Artinya orang yang jujur pasti dia baik. Wa iyyakum bil kazib, jauhi dusta, bohong. Allah tidak suka. Semut yang hitam di atas batu yang hitam di hutan belantara, gelap gulita, hujan pula hari, Allah tahu ngapain semut itu. Bahkan daun yang jatuh dari rantingnya, Allah tahu kapan jatuhnya. Istri mungkin bisa kita kibuli, mertua bisa kita bohongi, anak-anak bisa kita dustai, tapi Allah Azza wa Jalla melihat kita, menatap kita. Makanya kita merindukan salah satu akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kejujuran. Bahkan beliau dari kecil sampai dewasa diberi gelar Al-Amin. Teringat saya kisah seorang pemuda saleh yang jujur. Ketika dia berada di hilir sungai, dia melihat ada buah apel hanyut. Dia haus, dia dahaga, dan dia ingin mencicipi buah apel tersebut. Dia berenang, dia ambilnya buah apel itu. Ketika buah apel itu dimakannya, tersentak dia, kaget dia, karena dia memakan buah apel tanpa izin empunya yang punya, dan dia merasa bersalah. Apa yang dilakukan oleh pemuda jujur ini? Dia telusuri hulu sungai dan sampai dia di satu kebun yang luas sekali, yaitu kebun buah apel. Ternyata ada buah apel, ada pohon buah apel itu yang menjorok ke sungai. Ternyata buah apel itu jatuh satu persatu, dan di tengah kebun yang luas itu ada rumah. Pemuda ini mendatangi rumah itu dan mengucapkan, Assalamualaikum Tuhan. Keluarlah seorang bapak tua dari dalam rumah itu dan berkata, ada apa anak muda? Tuhan, tadi di hilir aku menjumpai buah apel, dan buah apel itu ada di tanganku. Setengah sudah kumakan, tapi aku belum minta izin kepada yang punya buah apel ini, dan aku yakin ini punyamu. Aku minta kepada engkau, izinkan aku memakan buah apel ini, halalkan buah apel yang telah aku makan. Aku tidak ingin jasadku, badanku, tubuhku ini dikembangbiakkan dengan makanan yang haram. Karena aku teringat dengan apa yang disampaikan Rasulullah, kullu jismin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh apabila dikembangbiakkan dengan makanan yang haram, yang pantas baginya adalah neraka. Tuhan, tolong halalkan buah apel yang aku makan, setengah ini, setengah lagi belum aku makan. Apa jawaban Tuhan kebun ini? Ayah bunda, dengan senyum dia mengatakan, bagaimana aku akan menghalalkan, mengizinkan engkau sedang buah apelku engkau makan duluan? Artinya engkau mencuri. Karena itu aku ingin menghukummu. Baru aku halalkan, aku izinkan buah apel ini milikmu. Tuhan, silakan Tuhan. Apa hukuman buatku? Yang penting tolong halalkan buah apel ini. Tuhan kebun ini mengatakan, karena engkau telah memakan buah apelku, hukuman bagimu adalah engkau bekerja denganku setahun penuh tanpa gaji. Tersentak anak muda ini mendengarkannya. Dia membayangkan setahun 12 bulan namanya tanpa gaji. Dia akan bekerja hanya gara-gara buah apel. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena dia ingin menjadi lelaki yang jujur, pemuda yang jujur. Dia katakan, Tuhan, aku akan lakukan dengan ikhlas apapun hukumannya untukku.
Tapi setelah hukuman ini selesai, tolong halalkan buah apel yang kumakan setengah. Akhirnya, singkat cerita ayah bunda, sampai menjelang 1 tahun, maghrib akan selesai hukuman pemuda soleh ini. Dia datang ke rumah tuan kebun, "Tuan, nanti maghrib hukumanku selesai. Aku minta kepadamu halalkan apa yang kumakan, buah apel yang kumakan." Dengan tersenyum tuan kebun ini mengatakan, "Hukumanmu belum selesai. Ada hukuman yang lain untukmu, anak muda, yang setelah ini mungkin baru selesai dan aku halalkan buah apel yang kau makan." Dengan tertunduk, dengan lemas badannya, anak muda ini mengatakan, "Apalagi hukumannya Tuhan? Apa yang mesti aku lakukan? Yang penting kau halalkan buah apel yang aku makan." Tuan kebun ini mengatakan, "Hukuman bagimu yang kedua adalah, aku minta kepada engkau, seandainya engkau setuju, maka buah apel yang kau makan itu halal bagimu. Aku minta kepada engkau, nikahi putriku, nikahi anakku. Dia buta, dia tuli, dia pincang, dia bisu." Kaget anak muda ini. Dia membayangkan kalau seandainya dia menikahi anak daripada tuan kebun ini dalam keadaan cacat, dia sudah membayangkan penderitaan demi penderitaan yang akan dialami. Dia akan hari-hari demi hari akan merawat seorang perempuan walaupun istrinya, dan dia membayangkan tidak akan pernah bahagia hidupnya. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia katakan kepada tuan kebun, "Tuhan, walaupun ini berat, asalkan engkau izinkan, engkau halalkan apa yang kumakan dari buah apel yang setengah, aku terima hukuman yang kedua. Tolong setelah ini tidak ada hukuman bagiku." Akhirnya terjadi ijab kabul. Tuan kebun mengatakan, "Sekarang engkau menjadi menantuku, sudah sah menjadi menantuku. Anakku di gubuk sana, datangi anakku, putriku. Sambutlah dia, rawatlah dia." Pemuda ini dengan lunglai mendatangi gubuk itu dan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata dari dalam gubuk itu ada jawaban, "Waalaikumsalam." Terkejut pemuda ini, dia berlari ke rumah tuan kebun, "Tuan, tuan, ada apa ini?" Ternyata ada perempuan di rumah itu. "Aku tahu anakmu tuli, bisu. Kenapa ada jawaban salamku dijawab?" Tuan kebun dengan senyum mengatakan, "Balik engkau anak muda, balik engkau anak muda." Ketika pemuda ini balik, dia melihat perempuan keluar tinggi semampai, cantik jelita bagaikan bidadari. Sambil menyambutnya, mencium tangannya, mengatakan, "Aku istrimu." Sebelum itu dia kaget, dia berlari lagi ke rumah tuan kebun. "Tuan kebun, Tuan, ada apa ini? Aku melihat perempuan tinggi, cantik sekali. Katamu anakmu tuli bisu, anakmu pincang." Dengan senyuman tuan kebun berkata kepada pemuda ini, "Wahai anak muda, betul apa yang kau katakan. Anakku bisu. Maksudnya anakku tidak pernah berucap kecuali kata hikmah dan dakwah. Anakku tuli, dia tidak pernah mendengarkan fitnah dan gibah. Anakku pincang, dia tidak pernah ke tempat maksiat. Anakku buta, dia tidak pernah melihat hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Itulah istrimu. Aku bangga ketika awal engkau datang ke tempatku. Aku bangga. Anakku sudah banyak yang melamarnya, tapi ada seorang pemuda hanya gara-gara buah apel, dia minta izinku, minta halalkan. Berarti engkau adalah menantu yang terbaik, dan aku yakin aku akan mendapatkan cucu-cucu yang saleh dan soleha darimu." Allahu Akbar. Hanya karena kejujuran Allah berikan sesuatu yang di luar dugaan. Sampai tuan kebun mengatakan, "Setelah kau menikahi anakku, semua kebun buah apel ini adalah milikmu. Bahkan kalau bahasa kita hari ini, sertifikatnya aku ganti atas namamu, anak muda." Allahu Akbar. Walillahilham. Karena kejujuran, hanya gara-gara buah apel, seorang pemuda mendapatkan kenikmatan dunia, apalagi di akhirat nanti. Tahukah ayah bunda, siapakah pemuda ini? Pemuda ini adalah ayah daripada salah satu al-madhahib al-arba'ah yang melahirkan seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan ayah bunda, para pemuda dimanapun berada, jujurlah kalian dimanapun berada. Demi Allah, Allah akan cinta kepadamu. Kalau Allah sudah cinta kepada kita,
maka surga menanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.